Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Joto Vlog. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mencari kabel konsleting di motor CBR 150R CBU atau Thailand. Nah, buat teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi keberkahan dan panjang umur. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu, silahkan simak videonya sampai selesai dan jangan di skip. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar update video terbaru dari saya. Oke, untuk kronologinya, ketika musim hujan atau menerjang genangan air yang agak dalam, ini motor mati ya teman-teman ya. Nah, karena kondisi seperti itu, maka saya akan mencari sumber dari konsletingnya dengan cara kita siram ya. Nah, karena ini kan bermasalah ketika hujan. Kalau ya intinya kalau misalkan pas hujan doang ini bermasalah ya. Kalau misalkan pas kondisinya lagi hujan ini aman ya, nggak ada masalah apa-apa. Nah, tadi saya siram di bagian depan belakang ya, karena kemarin juga saya habis masang alarm anti maling. Nah, takutnya itu berpengaruh ya, tapi nyatanya masih aman ya, jadi kemungkinan bukan dari situ ya. Nah, kalau saya sih nebak kayaknya dari kop ya, kop businya yang bagian sini. Nah, kita coba seperti ini. Nah, ternyata sumbernya ketemu ya teman-teman ya. Oke, ternyata di sini kop businya ya, kop businya itu bermasalah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di bagian dalam. Untuk pembongkarannya, kita lepas dulu baut yang di radiator ya, atau di sirip-sirip radiatornya ini. Nanti kita turunkan sedikit, baru kita bisa copot ya kop businya. Nah, untuk sumbernya sudah ketemu ya teman-teman. Jadi intinya di video ini saya nyari sumber konsleting dari kabel ya. Ternyata emang apa yang saya prediksikan benar ya. Jadi kop businya bermasalah. Oke, langkah selanjutnya yaitu tinggal kita lihat kondisinya seperti apa ya di kop businya. Nah, teman-teman silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar nih. Ini saya bongkar dulu. Ini saya coba lagi nih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, bisa lihat. Jadi ketika kena air itu langsung mati ya. Nah, di situ tadi ada percikan, cuman di kamera kayaknya nggak terlihat. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita sudah bisa melakukan perbaikan ya. Namun di sini saya cuman mau bikin tutorial cara mencari sumber dari konsletingnya ya. Dan untuk video perbaikannya teman-teman bisa cek atau bisa lihat di video berikutnya yang sudah saya bikin, dan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, kita bersihkan dulu bagian dalamnya karena di sini itu banyak kotoran ya, dari debu, bahkan juga kadang lumpur ya, karena medan yang saya lewatin itu medan-medan yang kotor atau itu sering banjir ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya lepas, maaf tadi saya skip untuk pelepasan baut radiatornya. Nah, ketika bautnya sudah lepas, tinggal kita turunkan sedikit ya. Nah, posisinya itu kita tarik ke bawah untuk radiatornya, tarik ke bawah sedikit. Tujuannya biar tangan kita itu bisa masuk ke dalam ya. Intinya untuk melepas kop businya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bagiannya itu agak nyangkut sedikit di bagian knalpot, tapi yang penting tangan bisa masuk. Nah, di situ kita bisa melepas kop businya. Nah, seperti ini, tinggal kita bersihkan bagian-bagian sampingnya biar nggak masuk ke ruang businya ya teman-teman. Oke, ini sudah mulai kejangkau ya. Nah, tinggal kita tunggu untuk proses pelepasannya. Nah, jadi intinya gitu teman-teman ya, ketika ada masalah, apalagi motor mendadak ketika menerjang air ya, itu ada kemungkinan pertama konsleting
di bagian busi, yang keduanya filter ya, filter udara itu bisa jadi ketika basah itu otomatis mati ya kalau misalkan kondisi filternya itu basah. Dan yang ketiga, kemungkinan di bagian kabel-kabel yang lainnya itu juga bisa menyebabkan mati mendadak motor CBR 150R ini. Kalau kasusnya mati tapi bukan pas hujan, itu beda lagi ya teman-teman ya. Kalau ini itu saya tahu ini kemungkinan ada yang konsleting, makanya saya siram pakai air. Nah, tujuannya untuk mencari sumber konsletingnya. Oke, ini sudah ketemu ya. Emang di bagian kobusinya ini bolong. Nah, ini yang menyebabkan air itu masuk ya. Jadi percikan apinya itu keluar, makanya motor langsung mati. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk perbaikannya silakan teman-teman lihat di video selanjutnya ya. Jadi saya sudah cantumkan linknya di deskripsi. Nah, teman-teman bisa lihat untuk proses perbaikannya. Dan untuk perbaikannya itu sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi hanya butuh isolasi ya. Seperti isolasi juga bisa sama lem Korea ya teman-teman ya. Itu untuk cara memperbaiki kop busi yang seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman bisa lihat kondisinya. Nah, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang, dan apabila ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, sedikit ilmu buat teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam perlindungannya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesuksesan dunia akhirat. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.